Jadi kadang-kadang mungkin si istri merasa tertantang dan ingin membuktikan apa yang Anda ucapkan. Ini. Maka dari itu berkomunikasilah yang baik ketika dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda, tentunya masih di channel Kang Kumis. Channel yang tidak pernah bosan membahas seputar masalah rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 faktor dan alasan kenapa istri atau pasangan selingkuh ini. Ini tentunya harus kita pahami secara mendalam sebetulnya apa yang harus kita lakukan agar pasangan kita setia. Nah ini. Namun gak ada salahnya, silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar Anda tidak ketinggalan info dan juga video-video terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Di sini Kang Kumis akan bahas mengenai 7 alasan umum ya, alasan yang memang sering diungkapkan oleh seseorang ketika mereka nekat melakukan perselingkuhan. Ini. Padahal diakui atau tidak, sebetulnya ketika kita memang betul-betul ingin mengikat kehidupan rumah tangga jauh lebih baik, alasan umum ini seharusnya tidak terus-menerus terjadi dari generasi ke generasi ini. Alasan yang pertama biasanya adalah kesepian. Ini sangat logika, sangat umum. Nah, lalu tugas kita ini adalah bagaimana mengusir kesepian di tengah kehidupan rumah tangga kita, baik terhadap suami maupun terhadap istri itu sendiri. Artinya di sini ketika bagaimanalah kita melakukan hal-hal yang bisa mengusir kesepian. Misalnya dengan mengatur waktu kita perbanyak atau memang kita sempatkan waktu untuk terus berkomunikasi dengan pasangan ya, atau mungkin sekedar refreshing, kita mencari tempat-tempat yang disukai oleh kita ya bersama pasangan kita. Ini juga dapat mengusir kesepian. Kemudian yang kedua adalah bosan. Bosan ini banyak hal ya. Mungkin bosan karena mohon maaf pasangan tidak mau berubah dari hal-hal yang diinginkan istri misalnya. Ini juga bisa menimbulkan kebosanan. Atau mungkin secara tidak langsung si suami sering melakukan hal-hal yang kurang disetujui istri. Bisa jadi. Nah, dengan harapan sebetulnya kenapa si pasangan ini bertahan, ini adalah diharapkan suatu saat ia akan kembali memenuhi harapan pasangan. Hal ini kalau terus-terusan dipertahankan atau Anda berdua saling kurang memahami sebetulnya apa yang menciptakan kebosanan ketika tidak berusaha memperbaiki baik suami maupun istri, maka kebosanan ini juga dapat memicu perselingkuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah gagalnya pencapaian atau ekspektasi dalam membentuk bagaimana target-target setelah berumah tangga. Ini banyak hal ya, sangat kompleks di sini. Termasuk ekspektasi dalam hubungan suami istri mungkin ya, karena mungkin suami melakukan hubungan suami istri itu saja, atau mungkin istri juga seperti itu. Artinya bisa jadi memang kurang mendapatkan kebahagiaan usai melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang kedua adalah masih banyak lagi ya, terjadinya gagal ekspektasi dari sisi perekonomian ya. Artinya mungkin sebelum kita masuk ke jenjang kehidupan rumah tangga, banyak hal yang sudah kita susun ya, sudah kita program sedemikian rupa, namun ternyata setelah sampai di tengah perjalanan atau mungkin selama perjalanan, banyak hal yang tidak dapat didapat atau dijangkau. Nah ini juga bisa menimbulkan seseorang menjadi berselingkuh. Apalagi mungkin awalnya Anda dengan pasangan Anda sudah saling berjanji dan saling menyetujui. Biasanya janji-janji yang ditimbulkan adalah janji bagaimana kita menciptakan hidup bahagia ya. Karena pada saat pacaran tentunya tidak akan atau jarang yang menceritakan nanti setelah kita menikah kita pasti akan menderita. Tidak, itu tidak mungkin ya. Kebanyakan bagaimana saya ingin membuat kamu bahagia. Ini itulah pokoknya banyak hal yang disampaikan baik dari Anda sendiri maupun dari pasangan Anda. Ya, ada loh mungkin pasangan Anda tertarik dengan Anda karena janji-janji awal Anda. Namun ketika memang terjadi kegagalan ekspektasi, maka tidak menutup kemungkinan akhirnya ia berpaling ke pria lain dengan harapan ia mampu memberikan apa yang selama ini ia tunggu. Ini. Kemudian yang keempat adalah adanya faktor sakit hati. Nah ini, memang perempuan itu gampang-gampang susah. Jadi perempuan yang diem kadang juga bukan berarti selama ini tidak si wanita ini tidak atau si istri tidak memperhatikan tingkah laku kita. Ini ketika sudah bicara seperti itu mungkin banyak perilaku-perilaku pasangan yang kurang cocok di hati pria ya. Atau mungkinlah banyak hal-hal yang memang baik dari kata-kata, dari tingkah laku, banyak kesalahan kita terhadap istri kita, dan dengan pedenya kita tidak mau meminta maaf atau menimbulkan adanya rasa sakit hati dari pasangan kita.
Tidak menutup kemungkinan pasangan kita secara berlahan akan bergeser ke pria lain. Artinya ingin lebih mendapatkan kenyamanan, ya. Ini. Kemudian yang kelima, ini juga sangat berpengaruh, yaitu pergaulan. Karena pergaulan itu sendiri disadari atau tidak, ini adalah merupakan hal yang dapat mencetak atau merubah perilaku secara cepat maupun lambat. Nah, ini. Jadi tergantung dengan apa dan dengan siapa serta apa tujuan di dalam kita melakukan pergaulan, ya. Ini. Pergaulan sebetulnya bisa diibaratkan pergaulan adalah sehelai kertas putih. Jadi di dalam kertas putih itu mau dicetak warna apa, mau dibawa kemana, ini tergantung kita. Ini. Jadi termasuk kertas putih itu diibaratkan sebagai awal sebuah kepribadian yang polos awalnya. Namun ketika kita salah menulis, salah menaruh warna, ini bisa merubah warna. Warna ini anggap saja adalah perubahan perilaku terhadap seseorang ketika dalam menjalani pergaulan itu salah. Lalu yang keenam adalah faktor usia, atau mungkin bahasa sekarang lebih dikenal dengan adanya faktor U. Ini. Faktor usia ini apakah punya pengaruh terhadap seseorang untuk melakukan perselingkuhan? Mungkin, ya. Ini berdasar dari beberapa penelitian yang dilakukan. Ternyata sudah pernah saya sampaikan bahwa di usia yang berakhir angka 9, ini seseorang, siapapun, entah itu pria, entah itu wanita, ini sedikit banyak ada potensi untuk melakukan perselingkuhan. Nah, terlepas dari ini benar atau tidak, tapi dari persentase penelitian, emang ini menduduki persentase tinggi, ya, dari hasil penelitian tersebut. Kemudian yang ketujuh, itu mungkin adalah karena sebuah tantangan, ya. Mungkin awalnya pasangan kita baik-baik saja, ya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan masalah pun perlahan ada yang hadir. Dan mungkin karena seringnya permasalahan itu timbul, keluarlah kata, kalau kamu tidak menikah dengan saya, mungkin sampai sekarang kamu belum punya suami. Padahal disadari atau tidak, mungkin dia cantik. Nah, dengan bahasa itulah, jadi kadang-kadang mungkin si istri merasa tertantang dan ingin membuktikan apa yang Anda ucapkan. Ini. Maka dari itu, berkomunikasilah yang baik ketika dengan pasangan. Karena sebetulnya kalau kita selalu baik dalam berkomunikasi, maka akan memperbaiki lebih banyak tentang bagaimana kita menciptakan kehidupan yang baik dan yang kita harapkan. Nah, sahabat, itulah 7 faktor dan alasan seseorang melakukan atau bisa melakukan perselingkuhan. Ini sebetulnya bisa terjadi pada suami maupun istri, ya. Namun saya percaya sahabat Kang Kubis semua adalah sahabat-sahabat yang setia terhadap pasangan. Artinya memang dengan alasan apapun, cinta yang Anda miliki berdua jauh lebih kuat ketimbang rasa ingin melakukan perselingkuhan. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kubis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.